mengatakan organisasi Khilafatul Muslimin menyebarkan ujaran kebencian dan menebarkan berita bohong. Dia menyebut Khilafatul Muslimin bahkan berniat mengubah ideologi Pancasila menjadi khilafah. Zulpan menerangkan organisasi yang dipimpin Abdul Qadir Hasan Baraja memprovokasi dan menjelek-jelekan pemerintah sah di Indonesia. Organisasi Khilafatul Muslimin menawarkan khilafah sebagai solusi pengganti ideologi negara demi kemakmuran negeri dan kesejahteraan umum. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Yesus dan dikasihi, berjumpa kembali dengan saya Pendeta Rizky Lubis. Saudara Bapak Ibu sekalian, jangan lupa subscribe, tombol lonceng pencet, like, beri komen, follow Instagram Rizky Lubis, FB dan TikTok Rizky Lubis, supaya channel ini metanoia menjadi berkat. Kombes Hengki bakal sikat ormas afiliasi Khilafatul Muslimin, siap-siap saja. Yang pertama, sekarang kita fokus penyidikannya, dan sekarang tim kami masih meneliti barang bukti yang bisa dijadikan alat bukti dari hasil penggeledahan. Kemudian ke depan kita masih akan panjang dalam pengurusan. Ini organisasi yang cukup besar. Belum lagi kita akan selidiki nanti sumber dananya dan lain sebagainya. Jadi tidak di situ. Kemudian dari serangkaian penyidikan tersebut, kami melakukan perkara dan menetapkan inisial HN dan EU sebagai tersangka. Kemudian pamflet, buku-buku, sejumlah uang yang ada kaitannya dengan dugaan pelanggaran pidana yang tadi saya sampaikan. Temuan yang kita peroleh di kantor pusat Khilafatul Muslimin tersebut berupa buku dan dokumen khilafah, kemudian NII dan juga ISIS. Saat ini sedang didalami oleh tim penyidik dari Polda Metro Jaya guna mengembangkan lebih lanjut terkait dengan kasus ini, khususnya terkait dengan paham-paham yang bertentangan dengan ideologi Pancasila. Di Surabaya, Jawa Timur, Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya Kombes Hengki Haryadi membeberkan hasil penyelidikan terkait penangkapan pemimpin Khilafatul Muslimin Abdul Qadir Hasan Baraja. Abdul Qadir Hasan Baraja ditangkap di Jalan EWR Supratman, Bumi Waras, Teluk Betung, Lampung selepas sholat subuh pada Selasa 7 Juni. Kombes Hengki mengatakan kelompok itu melakukan kegiatan yang bertentangan dengan ideologi Pancasila. Menurut dia, kegiatan kontra terhadap Pancasila itu bahkan juga dilakukan organisasi masyarakat ormas yang berbadan hukum. Hanya saja, Hengki tidak menjelaskan secara detail ormas berbadan hukum tersebut. Kami temukan peristiwa pidana dari kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh ormas ini. Baik ormas yang terdaftar maupun yang berbadan hukum, ternyata kegiatan ini sangat bertentangan dengan Pancasila, kata Hengki di Jakarta pada Selasa 7 Juni. Ex-Kapolres Jakarta Pusat itu mencontohkan kelompok itu menggunakan website yang berisi konten YouTube berupa video ceramah. Ada buletin-buletin yang tiap bulan diterbitkan, ada penerbitnya di Sukabumi, kemudian juga selebaran-selebaran yang sudah kami analisis dengan keterangan ahli, ujar Kombes Hengki. Kombes Hengki Haryadi menyebut penangkapan pemimpin Khilafatul Muslimin Abdul Qadir Hasan Baraja langkah awal menindak ormas afiliasi kelompok itu. Hengki mengklaim keterangan ahli untuk menganalisis ceramah kelompok itu melibatkan ahli agama Islam, ideologi Islam, Kemenkumham, dan ahli pidana. Dinyatakan bahwa ini delik atau perbuatan melawan hukum terhadap Undang-Undang Ormas dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 yang dapat menimbulkan keonaran, ujarnya. Hasil penyelidikan itu juga sekaligus membantah klaim kelompok Khilafatul Muslimin selama ini yang mengaku mendukung NKRI dan Pancasila. Kami tekankan pertama adalah yang disampaikan oleh mereka selama ini, bahwa mereka mendukung NKRI dan Pancasila. Faktanya sangat bertentangan, kata Hengki. Perwira menengah Polri itu memastikan pihaknya tidak hanya menindak anggota kelompok itu, tetapi juga organisasi lain yang terafiliasi. Ini merupakan langkah awal untuk kami tindak organisasi-organisasi yang ada di tempat lain yang merupakan bagian dari ormas ini, ujar Kombes Hengki. Polri menyebut salah satu sumber dana kelompok Khilafatul Muslimin berasal dari kotak amal majelis. Sedangkan sumber dana lainnya kekinian diklaim masih dalam penyelidikan. Terkait dengan aliran dana yang diketahui penggalangan dana yang sudah pasti adalah internal mereka. Artinya disebarkan kotak amal sesama mereka pada kegiatan-kegiatan majelis. Jadi baru internal. Kata Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Mabes Polri, Brigjen Pol Ahmad Ramadan kepada wartawan Kamis 9 Juni 2022. Menurut Ramadan, penyidik masih terus melakukan penelusuran terhadap sumber dana lainnya, mengingat biaya operasional kelompok Khilafatul Muslimin ini sangat besar.
Kami akan telusuri apakah ada sumber-sumber yang mendukung kegiatan itu, katanya. Polda Metro Jaya sebelumnya telah menangkap pimpinan Khilafatul Muslimin Abdul Qadir Hasan Baraja. Dia ditangkap di Makassar Besar Khilafatul Muslimin di Lampung pada Selasa 7 Juni pagi. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya Kombes Pol Hengki Haryadi menyebut Khilafatul Muslimin merupakan kelompok besar yang memiliki 23 kantor wilayah. Ini organisasi cukup besar, ada 23 kantor wilayah, ada 3 daulah, Sumatera, Jawa, termasuk wilayah timur. Artinya ini tidak bisa dianggap sederhana, kata Hengki kepada wartawan Rabu 8 Juli. Dia juga menegaskan bahwa penangkapan terhadap Abdul tidak semata-mata terkait peristiwa konvoi pemotor beratribut khilafah di Cawang, Jakarta Timur dan Brebes, Jawa Tengah, melainkan diklaim sebagai titik awal untuk membongkar daripada peran kelompok tersebut. Ini titik awal dan prosesnya akan panjang. Kami akan koordinasi dengan wilayah. Dalam prosesnya kami di backup Polda Lampung dalam pelaksanaan di asistensi Bareskrim Polri, bekasnya. Pimpinan Khilafatul Muslimin Abdul Qadir Hasan Baraja langsung ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan usai dijemput dari daerah Bandar Lampung. Sebelumnya, di Treskrimum Polda Metro Jaya menangkap Abdul Qadir Hasan Baraja pukul 6.30 WIB pada Selasa 7 Juni 2022. Ia pun langsung diterbangkan ke Polda Metro Jaya. Disampaikan Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Endra Zulpan, penahanan berkaitan dengan kasus penyebaran berita bohong dan aktivitasnya saat memimpin organisasi Khilafatul Muslimin yang dituding berseberangan dengan ideologi Pancasila. Menurut Zulpan, Abdul Qadir Hasan Baraja ditahan terhitung mulai hari Selasa 7 Juni 2022. Ia langsung ditahan, ujar Zulpan kepada wartawan Selasa 7 Juni 2022. Rupanya Zulpan membeberkan Abdul Qadir Hasan Baraja pernah 2 kali mendekam di BUI atas kasus terorisme. Pernah ditahan terkait kasus terorisme pada Januari 1979 dan pengeboman Candi Borobudur pada 1985, kata Zulpan. Zulpan mengatakan organisasi Khilafatul Muslimin menyebarkan ujaran kebencian dan menebarkan berita bohong. Dia menyebut Khilafatul Muslimin bahkan berniat mengubah ideologi Pancasila menjadi khilafah. Zulpan menerangkan organisasi yang dipimpin Abdul Qadir Hasan Baraja memprovokasi dan menjelek-jelekan pemerintah sah di Indonesia. Organisasi Khilafatul Muslimin menawarkan khilafah sebagai solusi pengganti ideologi negara demi kemakmuran negeri dan kesejahteraan umum, kata Zulpan.